Bengkaknya kaki Mas itu ada beberapa kemungkinan, Mas. Tadi kan Mas datang khawatir asam uratnya tinggi. Tapi tadi saya sudah bilang bahwa tidak ada rasa nyeri, tidak ada kemerahan, dan tidak pas di sambungan sendi. Kemungkinan bukan asam urat. Dan kemudian kita cek ternyata asam uratnya juga normal. Berarti kemungkinan asam urat kita singkirkan yang pertama. Kemungkinan kedua, itu kan waktu bengkaknya tadi ditekan kan agak cekung. Ada air di bawah kulit tersebut. Berarti ini problem ada cairan yang keluar ke dalam jaringan di sekitaran kaki Mas. Nah, kita harus perhatikan kemungkinan nomor dua pompanya. Pompa, kan jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau orang gagal jantung atau dekompensasi kordis itu, kemampuan pompanya udah turun. Nah, kalau tingkat satu 2 aja untuk aktivitas ringan, Mas kira-kira beraktivitas ke kantor atau naik tangga aja udah pasti ngos-ngosan terus. Bahkan Mas enggak, bahkan Mas kan badminton aja 3 set masih kuat. Berarti kemungkinan dari pompanya saat ini kita singkirkan. Kemudian kemungkinan ketiga, jantung memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian pembuangannya itu kan cairan tubuh kita itu dibuangnya kan tuh ke ginjal. Ginjal itu ibarat saringan di dalam rumah tubuh kita, menyaring limbah-limbah dan dibuang ke pralon, dibuang ke got, gitu. Kalau orang gangguan ginjal, gangguan saringan itu, pasti air kencing mas sedikit, mas tidak. Terus kemudian, selain air kencing sedikit juga banyak gejala lain, napasnya bau gak enak, kulitnya kering, terus kemudian anemia, pucet. Walaupun ada yang gangguan yang akut, tapi umumnya lebih banyak gangguan ginjal, gagal ginjal itu sifatnya kronis gitu. Dan Mas tidak ada faktor risiko yang mendasarinya kecuali hanya ada hipertensi doang kan. Berarti kemungkinan ketiga saat ini kita singkirkan. Kemudian kemungkinan keempat, protein darah Mas dicurigai kurang. Namanya albumin. Albumin itu yang mempertahankan cairan plasma darah tetap ada di dalam selang pembuluh darah. Ternyata albumin Mas normal. Berarti kemungkinan keempat kita singkirkan. Jadi tinggal satu kemungkinan. Ya mungkin ada kemungkinan lain bisa, tapi saat ini saya mencadangkan satu. Satu faktor pekerjaan Mas yang duduk terus menerus. Begitu. Pekerjaan Mas yang duduk terus menerus, kemudian Mas minum obat hipertensi. Kan Mas selama 5 bulan ini minum obat hipertensi golongan amlodipin. Minumnya pagi hari. Nah, amlodipin itu sifatnya antagonis kalsium. Fungsinya melebarkan pembuluh darah arteri yang berasal dari jantung. Sedangkan arteri itu ke seluruh tubuh, kemudian nanti akan balik lagi, setelah nyampe ke jaringan akan balik lagi ke jantung lah. Arteri nanti tadi berubah menjadi arteriola, kemudian pembuluh darah kapiler, kemudian venula, kemudian vena. Vena itu yang pembuluh darah balik biru ini. Nah, amlodipin itu fungsinya melebarkan selang pembuluh darah arteri saja, tetapi tidak dengan venanya. Jadi cenderung akan ketika udah melebar di bawah, di bagian bawah, mengumpul cairan plasma darahnya sebagian ada yang keluar karena agak kebendung ketika perpindahan ke arah vena tadi, yang balik tadi. Jadi saran saya dua, kita akan coba pindah amlodipin mas di malam hari minumnya. Karena pada saat malam hari itu kan kondisi tidur berbaring, otomatis beban vena untuk ngalirin darah balik ke jantung itu berkurang karena posisinya tidur terlentang begitu. Terus Mas juga banyakin selonjor ketika kerja. Kakinya dilempengin kalau nggak butuh sopan atau kakinya malah dinaikin ke atas kadang-kadang supaya aliran darahnya lancar. Terus jam tidur Mas juga ditambah. Ini kemungkinan ini walaupun kemungkinan lain kaki bengkak itu bisa karena minum estrogen, tapi kan Mas enggak, atau orang mau menstruasi, atau orang yang hamil ada keracunan kehamilan atau eklamsia itu, Mas kan enggak ini. Atau Mas minum obat antiinflamasi non steroid untuk pereda nyeri rematik bertahun-tahun juga Mas enggak. Jadi kemungkinan ini coba kita lihat 2 minggu ke depan ya.